Oh guys, kali ini gue lagi ada di Blora dan ini merupakan liburan yang cukup panjang. Jadi ada Isra Mi'raj dan juga tahun baru Cina gitu kan ya. Dan kali ini gue akan ajak lo semuanya untuk menikmati gambar yang direkam menggunakan DJI Osmo 1. Jadi kalau seumpama kemarin-kemarin itu kan gue memakai DJI Osmo 3 sebagai kamera yang biasa gue pakai buat ngevlog gitu kan. Tapi untuk sekarang ini karena kemarin yang DJI Osmo 3 nya itu laku gitu kan, jadi gue kali ini akan merekam semuanya menggunakan DJI Osmo 1. Dan kita akan lihat gitu kan bagaimana kualitas untuk DJI Osmo 1 ini, apakah masih worth it untuk dipakai ngevlog ke seharian harian di tahun 2024 ini. Gue juga lupa gitu kan apakah untuk DJI Osmo 1 ini tahun berapa ya rilisnya gitu kan. Sementara udah ada DJI Osmo 2, terus 3, dan sekarang juga udah ada DJI Osmo 4 seperti itu. Udah ada 3 generasi yang baru gitu kan untuk melewati DJI Osmo 1 ini. Tapi gue pikir kalau seumpama DJI Osmo 1 ini juga lebih maksudnya jauh lebih affordable gitu kan ya. Karena kalau seumpama harganya itu gue jualnya adalah di Rp2.500.000. Kalau semua kalian ingin membelinya, linknya ada di deskripsi. Nah ini jadi untuk tanaman daripada cabai rawitnya. Kakak gue itu nanamnya satu area sini, semuanya di blok. Katanya mau mencoba peruntungan di bidang nanam cabai kayak gitu. Untuk hasilnya baru 3 kali panen dan itu baru 3 kiloan kalau nggak salah ya. Nah ini memang kalau semua dilihat-lihat itu masih dalam proses pertumbuhan daripada buahnya kayak gitu, karena yang berbuah itu masih 1-2 pohon saja, belum semuanya berbuah semuanya kayak gitu. Jadi kalau seumpama nantinya udah berbuah semua, mungkin hasilnya jauh lebih bagus. Nah ini kalau seumpama tetangga gue yang lainnya melakukan penanaman tebunya itu tumpang sari, dan tumpang sarinya itu dikasih jagung. Jadi dua tanaman seperti ini, jagung dan juga tebu, itu tumbuh bersama. Ini sebentar lagi kayaknya jagungnya akan dipanen. Entah itu dipanen dalam keadaan hijau kayak gini, dipakai untuk jagung bakar gitu, atau juga dikeringkan. Tapi kalau seumpama menurut gue akan jauh lebih bagus gitu untuk dijual jagung muda. Kenapa? Alasannya supaya tebunya itu segera dapat udara dan juga sinar matahari dan juga tumbuh jauh lebih bagus seperti itu. Tetangga gue kemarin itu, jadi waktu gue pulang ke Surabaya itu hujannya katanya deras banget, jadi hampir semua para petani-petani itu sawahnya langsung digarap. Nah ini semuanya sudah tertanami teman-teman, kerja keras langsung. Ini lumayan sih, airnya masih becak-becak kayak gini. Ini bagus banget untuk pertumbuhan daripada padi, karena airnya itu nggak terlalu meluber. Apalagi kalau semua sudah hidup, terus airnya becak-becak kayak gini, terus langsung di apa itu namanya, dibupuk, itu hasilnya akan jauh lebih bagus lagi. Kocok ya Pak? Itu apa ya Pak? Kau. Apa yang nyuruh? Nah gue mau liatin untuk tanaman gue yang kemarin. Apa? Nih guys, hidup guys. Kelihatan hidup, jadi nggak mati, nggak kering. Jadi emang ini sepertinya tumbuhannya itu gampang banget untuk hidup gitu kan.
nggak ribet. Oh tapi ini ada yang kering satu nih, coba semoga aja pada hidup semuanya. Tuh kan mati gitu. Jadi diobati mangan DKI apa jenenge, irisan Nanas. kena pepaya terus DKI racun terus dipangan mati. Tung. Pundi. Pada siap ya. Coba na ember, ember. Aku kan jipok 5 tapi alas. Lang. Dapat tadi nak wani ya. Wani, tani ora wani. Nato nek gak wani. Iya. Oh yo dek kayak wani. Jadi untuk rekaman yang biasa gue pakai itu adalah gue ngerekam menggunakan 2,7K 30 fps dan gue nanti juga akan editing di CapCut itu juga sama, gue simpan di 2,7K 30 fps dan gue langsung upload di channel YouTube. Ini namanya jantung pisang. Jadi setiap gue pulang ke Blora, gue selalu berburu jantung pisang ini dan gue masak sejenis kayak rica-rica gitu. Enak banget. Gratis dan rasanya itu kayak daging. Gue dapat 2 buah dan gue tadi ambil daun ketela juga. Dan ini gue akan sayur untuk makan malam. Gila sih, langitnya biru banget, cerah banget hari ini, tidak ada tanda-tanda hujan. Sekarang gue akan liatin untuk tanaman gue daun jeruk yang sekitar semingguan ya gue tanam. Harusnya ini akan membahagiakan sih. Kelihatan dari jauh itu berbahagia banget gue. Nih guys, karena prosesnya kemarin itu, jadi waktu gue tanam itu dari potnya itu nggak gue lepas gitu kan, jadi gue cuma lobangin di bawahnya doang supaya akarnya itu dia tidak stres kayak gitu, jadi tetap masih berada di dalam kantong plastik kayak gitu. Nah, ternyata setelah gue pikir gitu kan, kemarin itu sebenarnya gue cuma menanamnya itu adalah di 9 doang, karena yang satunya itu udah ditanam sama keponakan gue gitu kan. Jadi gue pesannya itu adalah 10 batang, ternyata satunya itu udah ditanam karena plastiknya itu sobek. Jadi gue cuma menanamnya ini adalah di 9 saja. Nih guys, gue ngelihat gini aja senang banget. Semoga aja ini cocok untuk ditanam juga untuk di tanah hitam ini ya. Nah ini kemarin katanya Simbok, yang satu ini katanya rubuh gitu kan karena anginnya kencang banget. Nah ini dikasih penyangga kayak gini.
Ini dua bibit yang berbeda. Kalau semama yang ini, yang 7 ini, itu yang tinggi-tinggi ini itu memakai tanahnya itu adalah tanah merah. Sedangkan kalau semama 2 ini itu memakai kayak pupuk kompos dicampur gitu. Jadi lebih ke apa itu namanya? Lebih ke tanah terus dikasih sekam gitu. Kelihatan banget kalau somama yang ini itu jauh lebih subur dan daunnya itu lebih lebat kayak gitu. Tapi nggak tahu karena ini kayaknya untuk tipe daripada daun jeruk purutnya itu sama, tinggal prosesnya aja. Jadi memang mempengaruhi sih, tanahnya itu mempengaruhi juga. Ini kelihatan banget kalau semau gue bisa cerita, ini hijaunya itu hijau biasa gitu. Sedangkan kalau seumpama untuk yang di tanah hitam dan juga sekam itu hitamnya padat banget sampai mengarah ke biru kayak gitu. Jadi ini benar-benar subur. Wih anjir, anjir wangi anjir. Kejar udah kecil. Ada udah kecil cok. Lun enggak lah. Ini pak. Ya. Umbuk nambuk. Wes. Jadi guys, ini merupakan bibit yang gue beli, bukan gue yang beli ya. Jadi waktu gue ke Bandung kemarin kita kan beli di Sumerep Market untuk cabe rawit gitu kan ya. Nah karena cabenya itu bagus-bagus, akhirnya gue beli deh beberapa. Terus karena eventnya udah selesai, terus masih sisa, ya akhirnya gue bawa pulang. Dan ini merupakan hasil daripada pembibitan dari cabai Bandung, dan cabenya itu sejempol-jempol tangan kayak gini dan gue suka banget. Semoga aja ini jadi. Jadi ini udah ada sekitar 10 harian nggak salah ya. Terus ini udah diproses pembibitan, udah muncul sekitar 1 cm kayak gitu. Dan ini gue lagi proses untuk penyiraman. Untuk tanahnya sih sebenarnya masih cukup basah ya, tapi gue tambahin sedikit biar mereka cepat tumbuh juga.
Sini sama mama sini. Sini lo, bantu mama di sini lo. Layupan. Ambil berapa Pak? Kayak ngedung-dung sedang. Ini ngerjain. Kayak nang bubuk nih. Wareng baru ajan langsung ke WC. Kok apa? Halo guys, ini hari Sabtu dan semalam itu hujannya itu deras banget mulai dari sore ya, dari jam 7 malam itu ada hujan, terus reda, terus sekitar jam 11-an itu ada hujan lagi, dan tadi pagi sekitar pukul 4 pagi itu juga hujannya cukup deras, dan ini sekitar pukul 8 gitu, ini masih ada rintik-rintik hujan, dan gue lagi ada di ladang daripada tebu. Nah, gue mau liatin update keadaan daripada tanaman tebu kali ini. Nah, kalau sama untuk yang tanaman lama itu gue melihat ada sesuatu fenomena yang baru, guys. Jadi kalau seumpama di sebelumnya gue nggak pernah ngelihat ada bentukan akar di batangnya seperti ini, tetapi kalau seumpama yang sekarang itu banyak sekali timbul di batang-batang daripada tebu. Gue nggak tahu ini karena pengaruh cuaca yang sering hujan atau gimana, tapi yang jelas ini gue mempertanyakan gitu kan, apakah tumbuhnya akar di batang ini itu bernilai positif atau gagak. Nah, jadi kalau seumpama untuk yang batang yang bisa dijual itu yang gede-gede seperti ini, sedangkan ada batang yang kecil-kecil, ini merupakan anakan yang tidak berguna, jadi mereka akan menjadi gulma doang dan menghambat pertumbuhan daripada batang yang bisa dijual, karena ini tuh kayak jadi rumput gitu doang, dia nggak akan besar. Nah, seperti ini bentukannya kan, jadi kecil, tidak ada faedahnya sama sekali untuk dipelihara, jadi harus dibuang. Nah, kecuali kalau semua kayak gini, jadi batangnya itu harus gede. Kalau sama yang kecil seukuran jari itu dia akan jadi benalu doang. Ini sebenarnya udah ada di tahap jadwal proses untuk ngelotoi ya, tapi karena masih pada sibuk, jadi Simbok masih belum bisa melakukannya nih. Jadi kalau sama Mas sudah mulai mengelupas kayak gini, ini waktunya untuk ngelotoki. Fungsinya apa? Jadi sebenarnya kalau seumpama dibiarin tetap akan tumbuh, tetapi dia tidak bisa maksimal tumbuhnya, nggak cepet tua kayak gitu. Jadi kalau seumpama diambilin, dikelotoin, itu dia akan cepet tua untuk batangnya ini, dan pertumbuhan daripada pembesaran batang ini juga akan semakin kuat. Jadi antara perawatan dan tidak itu memang berbeda, guys.
jadi kayak gini. Terus nanti ditimbun kayak gini, ditaruh di sela-sela daripada barisan 1 dan juga barisan 2, dan akhirnya dia akan jadi pupuk. Nanti juga akan ditambahin untuk pupuk urea dan lain sebagainya supaya pertumbuhannya juga semakin maksimal kayak gitu. Dan untuk tanaman tebu gue ini dalam proses penanamannya itu kita juga kasih pupuk kandang biar hasilnya jauh lebih bagus. Jadi tidak full pupuk ini pabrikan gitu kan ya, tetapi juga dikasih pupuk kotoran hewan supaya hasilnya jauh lebih bagus. Jadi kayak mixing gitu. Tapi ada beberapa orang yang mengatakan kalau seumpama terlalu banyak pupuk kandangnya itu dia batangnya malah jadi nggak terlalu bagus, alias itu kayak keropos, jadi di dalamnya itu ada rongganya kayak gitu. Gue nggak tahu apakah ini benar atau gagak, tapi yang jelas itu berdasarkan pengalaman dari petani-petani tebu yang lainnya. Kakak gue sih yang cerita sebenarnya. Jadi kalau seumpama untuk yang pupuk kandangnya itu dikasihnya cuma waktu setelah penembangan itu dikasih pupuk kandang, dan setelah itu pemupukannya terus menggunakan pupuk kimia. Nikmat banget deh. Bunyinya tuh kayak duit, 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 duit. Nah, untuk perekaman menggunakan DJI Osmo Action 1 ini sejauh ini gimana guys? Menurut kalian apakah kualitas dari videonya masih cukup untuk dipakai di tahun 2024? Karena hari ini gue akan balik ke Surabaya gitu kan. Sebenarnya gue akan berencana baliknya itu adalah di hari Minggu besok jam 12 siang gitu kan. Jadwal apa itu namanya, travelnya itu jam 13.30, tetapi karena kamera gue itu pada datang, jadi alhasil gue harus kembali untuk segera mengecek barang yang datang tersebut. Dan gue belinya itu adalah DJI Osmo Pocket 3. Gue nggak sabar banget untuk unboxing dan juga mencoba untuk DJI Osmo 3, dan nantinya gue akan share ke kalian semuanya bagaimana enaknya DJI Osmo Pocket 3 itu. Karena kalau seumpama gue ngeliat review banyak sekali yang bilang bahwa itu merupakan kamera yang sempurna ibaratnya. Ini proses kemarin, jadi ternyata airnya itu tetap menggendang kayak gini guys. Jadi nggak bisa langsung berjalan ke barat, padahal di sini udah diproses gitu kan. Nah itu udah diproses, tapi dia nggak bisa langsung lurus ke sini. Apakah gue harus bongkar yang sini ya, atau gue bongkar aja ya? Kita coba apakah pembongkaran ini bisa berimpact airnya, apakah dia akan langsung mengalir ke barat. Semuanya butuh trial dan error soalnya. Oh bener, airnya jalan. Oke, berarti gue harus membongkar semuanya. Karena kemarin gue mikir air yang ada di situ itu nggak bisa mengalir ke sana. Nah sekarang kalau sama mama kalian bisa ngelihat bahwa airnya itu mengalir deras ke sana, berarti keputusannya adalah ini gue akan bongkar semuanya.
Sepeda motornya sampai kayak gini guys. Kalau sama mama biasanya healingnya itu adalah ke ATV, mengikuti arum, jeram, atau sepeda motoran trek gitu kan ya, di gunung-gunung, perkebunan. Mah kita nggak usah healing, kerja udah kayak gini. Healingnya orang desa tidur, healingnya petani itu tidur.